kita pertahankan spirit B2B-nya gitu ya. Karena ini dulu spiritnya di awal, ya ini kita harus tetap pegang teguh. Minggu lalu kami juga sempat diskusi dengan Pak Purbaya dan kita juga tekankan Pak ini ya memang harus dikedepankan dengan Tiongkok B2B dan Tiongkok juga ngerti. Karena kan dia juga 40% pemegang saham, Mbak. Ya kan? Jadi ya sama-sama dong kita harus tanggung bareng, kita harus negosiasi bareng dengan bank. Makanya tadi ada 3 komponen restrukturisasinya. Diperpanjang, kursnya ini kita harus lakukan perubahan supaya kita bisa memitigasi resiko kalau perubahannya melemah. Dan yang ketiga, suku bunganya harus turun. Tadi jadi walaupun ini lebih panjang, tapi suku bunganya kita turunin gitu. Semudah itukah kemudian? Ya nggak gampang. Nah, tapi kan kita nego dong. Ini di awal kita begini, kalau nggak gimana? Ya kalau misalnya tetap nanti Anda nggak mau direstrukturisasi, ya WUS-nya nggak bisa bayar, ya kita harus stop dong. Respon China seperti apa? Ya saya kira mereka make sense kok. Karena tadi Mbak, ini operasionalnya berjalan dengan bagus, laba operasionalnya ada, lebih bagus dari apa yang ada di Tiongkok, nggak ada alasan. Dan tadi, proyek ini Mbak, kalau kita berkaca apa yang terjadi di Jepang ya, di Jepang kereta cepat pertama 1964, sampai sekarang 2025, 61 tahun berlalu, itu jalurnya masih ada. Ini pun sama. Jadi ya ini masih panjang dan kita bisa lihat kok hitung-hitungannya nanti ketika bernegosiasi masih visible untuk dilakukan restrukturisasi ini. Jadi inilah Mbak apa yang kita sebut ya kalau B2B kita bisa enak restrukturisasi. Tapi kalau dulu kita terima proposal yang satu lagi semuanya 100% harus ditelan sama APBN. Ya kita nggak mau dong itu. Nah, itu dia paling tidak gambaran cuplikan singkat gitu ya pada saat wawancara kita kemarin. Ya, yang wawancara. Saya pernah lihat yang wawancara siapa tuh ya? Tapi jadi banyak dapat insight gitu. Karena mengapa kemudian seperti yang dipertanyakan oleh Mas Agus tadi, mengapa kemudian dari proposal Jepang dipilihlah proposal Cina. Nah, kemudian kalau kita berbicara restrukturisasi tadi dari 40 tahun menjadi 60 tahun, apakah melihatnya Mas Agus ini akan stagnan jika tidak ada perencanaan yang matang terkait cost dan revenue yang tidak ada perbaikan ke depannya? Loh, kalau perundingan begitu tidak boleh stagnan, sama kayak politik. Harus jalan, apapun hasilnya itu. Makanya masing-masing duduk bareng, dia katakan bahwa kita tidak sanggup bayar, bukan lalu ini seperti apa, ditarik bunga turun tapi jumlah nominal pinjaman dan bunga yang disepakati kan harus tetap ada. Kan sama kalau kita cicil rumah macet kan sama, bisa diperpanjang gitu. Artinya perbaikan dari sisi cost dan revenue juga harus diperbaiki dari WUS ini? Kalau cost revenue-nya sudah ada. Nah sekarang mau diapakan dihemat, dihitung aja yang sekarang itu sudah, kalau kurang dari situ berbahaya nggak? Kan misalnya dia harus bayar BHP per frekuensi itu 1,3 T per tahun. Yang ada nempel di tempat Telkomsel, itu dibayar atau tidak? Kalau boleh Telkomsel udahlah kita yang bayar, berkurang. Banyak hal yang bisa didiskusikan. Meskipun banyak juga yang bilang ini diperpanjang menjadi 60 tahun lah. Bunganya makin besar dong, kita harus bayar terus dong sampai 60 ya bunganya turun tapi jumlahnya kan sama, cuma ditarik molor aja. Sama persis kalau kita pinjam rumah, pinjam mobil supaya nggak disita, kan begitu. Artinya ini menjadi salah satu pilihan tepat ya? Ya cuma itu satu-satunya, nggak ada tepat, satu-satunya ya bernegosiasi ulang. Ya kan, makanya saya bilang stop dulu sampai Bandung, jangan teruskan dulu sebelum ini beres. Karena nanti nambah lagi pusingnya. Kalau ini beres kan bisa ini petaknya untuk 50 tahun. Mau 50 tahun lagi atau bagaimana gitu. Walaupun tadi Bang Freddy menilai atau berkata bahwa ya ini kan proyek belajar. Kita bisa belajar sama-sama dari proyek ini. Ya belajar dari yang Jakarta Bandung ini. Betul. Selanjutnya bagaimana? Jadi postpone dulu. Pastikan bereskan dulu. Kalau beres sampai 60 tahun lagi nih Bang? Bukan beres dari pasti kita semua sepakat. Ya silakan. Kita semua sepakat kayaknya agak sulit tuh sekarang Bang Freddy kalau melihat bagaimana kemudian ada dua sisi yang bilang kayak Pak Budiari bahwa udah ini kereta WUS aman-aman saja nggak ada apa-apa, tapi juga kemudian Pak Luhut berbicara bahwa ini proyek kereta cepat ini busuk dari awal. Saya terima udah busuk katanya gitu. Ya kan udah disampaikan bahwa memang prosesnya di awal ini banyak kendala segala macam. Itu yang dimaksudnya kan seperti itu. Pertanyaan netizen maksudnya gini Bang, kenapa sih pada saat itu Pak Jokowi nggak melihat hal ini apa? Karena kan ini keputusan pada saat itu diambil langsung oleh Presiden dan juga timnya ya gitu. Ya makanya ditunjuk tim baru, Pak Luhut disuruh ngurusin itu. Alhamdulillah bisa terbangun sampai sekarang kan begitu. Jadi bicara restrak ini memang dalam bisnis kan biasa ya, dalam bisnis sangat biasa strategi restrak ini. Jadi restrak itu kan utangnya segitu, cuman
bayarannya diperpanjang. Tadi beliau udah menyampaikan. Salah satu syarat dan syarat utama biasanya disetujui restrak itu kan juga dilihat kan memang operasionalnya ini memang udah untung. Udah untung, Bang? Iya, operasionalnya sudah untung. Bicara EBITDA ini udah positif loh. Itu kan tadi saya tuh udah ngomong ya. Jadi maksudnya dia dari penjualan tiketnya udah bisa membiayai operasional perusahaannya. EBITDA-nya jika tidak bayar bunga gitu ya. Iya, saya bicara operasional saja, tapi memang karena memang pendapatannya belum mencukupi untuk membayar bunga, utang segala macam, maka dilakukanlah restrak. Artinya dari operasional itu ini menjadi bahan utama untuk memang menyetujui, untuk mendiskusikan restrak ini. Ini sangat secara bisnis rasional kan seperti itu. Biasa di dalam dunia bisnis melakukan restrak itu biasa. Tadi merespon misalnya ketum kami yang menyatakan lanjutkan saja, ya tentu dengan saya bilang tadi dengan kajian-kajian lah, tidak segampang dengan kajian-kajian tadi dari pembelajaran yang sudah Jakarta Bandung ini apa sih yang perlu diperbaiki ya. Mas Eto juga sudah menyampaikan kalau tadi misalnya di Tegaluar, nah nanti ini dibangunnya seperti apa, stasiunnya seperti apa, kemudian juga kontur-konturnya. Udah dipikir lah ya. Gitu. Iya, jadi itu kan yang pertama seperti itu. Yang kedua tentunya kalau masuk ke lubang yang sama lagi ya udah dipenjarakan aja semua orang-orang itu kan. Itu maksudnya seperti itu loh. Ada pembelajaran yang mahal di sini. Nah, tetapi apakah itu korupsi kan belum tentu. Nanti dilihat silahkan kan itu. Nah, kita juga penasaran Bang Freddy. Bang Freddy kan tentunya juga punya akses untuk masuk gampang keluar masuk ke rumah Pak Jokowi. Sejauh ini tanggapannya Pak Jokowi apa terkait dengan polemik bus yang sekarang ramai begitu? Kami kemarin baru dari situ, memang tuh kan bener kan dari sana kan. Tapi gak ada kami diskusikan tentang. Masa gak ada? Enggak ada. Jadi itu Pak Budiari statement gitu memang beliau spontan karena ditanya oleh wartawan kan begitu ya. Jadi tapi kan kita sama-sama tahu ya karakter Pak Jokowi ini orangnya buat terobosan, cepat. Tadi juga udah digambarkan ya. Ini juga merupakan geopolitik. Kenapa akhirnya kan memilih Cina? Ya beberapa pihak sudah mengatakan itu. Oke lah Jepang kamu urus MRT. Ini kita juga harus memang bersama-sama dengan Tiongkok dalam hal ini. Jadi tidak sesederhana mungkin di masyarakat juga. Nah. Yang penting kan sekali lagi, yang penting ya kalau memang ada korupsi di situ hajar. Ya, itu Pak Jokowi bilang begitu nggak? Itu standar lah, semuanya juga begitu. Itu karena kan khawatirnya kan ini rame banget ya di media sosial, di mana-mana sudah diperbincangkan, bahkan Menku juga ngomong. Maksudnya Pak Jokowi itu ada nggak sih gitu ya perasaan kayak, waduh kok jadi begini gitu. Loh, ini kan hal gini. Di awal kok jadi begini. Ini hal yang sama dengan pembangunan tol Sumatera lah. Nah tuh, kalau WUS? Bukan, maksudnya konteksnya adalah kalau dikatakan WUS tadi oke lah, operasionalnya udah untung. Ya, tol Sumatera bahkan belum loh, gitu loh. Jadi di dalam membangun infrastruktur ya tidak semata-mata. Jadi memang ada public service di situ, ada kewajiban negara di situ. Dan untuk HUS ini kalau tol udah puluhan tahun kita bangun, kalau HUS ini kan dahsyat lompatannya, terobosannya luar biasa, begitu loh. Jadi kita melihat masa depan itu dari pembangunan HUS ini, bisa loh kita. Inovasinya bisa loh, menghadirkan modernitas yang luar biasa bisa loh negara ini. Ya. Apa yang tidak bisa? IKN begitu spektakuler bisa loh. Nggak ada titip pesan apa gitu Pak Jokowi terkait kasus ini? Nggak ada. Nggak dipikirin ya Mas? Nggak dipikirin? Lo beliau kan bukan kan nanya. Bukan pemerintah lagi. Paling nanti kalau ditanya tanggapannya ya bagus paling begitu-begitu juga gitu loh. Mas Agus sendiri melihat bagaimana? Sebenarnya ini proyek bagus, tapi bagus. Tapi tadi saya agak komentari Seto tadi ya, itu bilang EBITDA untung. Coba tolong sekarang BPK keluarkan. Saya tidak yakin, ya kan? Karena persoalannya banyak hal-hal yang belum dimasukkan. Misalnya tadi saya masih bertanya terus tapi belum ada yang jawab soal tadi pembayaran BHP frekuensi. Itu 1,3 T per tahun. Nah itu bagaimana? Masukkah sudah? Makanya periksa semua dokumennya. Kan BPK setiap tahun mengaudit 4 BUMN itu. Periksa semua apakah sudah ada dan seterusnya, baru
jalan. Jadi saya belum percaya itu. Nah kalau tadi pertanyaan Anda apa tadi? Yang barusan pertanyaan Proyeknya sebenarnya bagus. Oh, proyeknya sih bagus. Cuman kan yang tidak bagus tadi pemindahan paksa tadi plus perencanaannya karena begitu dihitung ulang kok bisa beda. Nah, ini harus diperiksa. Oke, berarti untuk nanti dilanjutkan sampai Surabaya, Hold dulu. Tunggu dulu. Beresin dulu ini. Jangan karena gini, itu nanti kanibal. Karena kan sudah ada jalan tol sampai ujung sana. Kemudian pesawat, sekarang Garuda sedang disuntik 30T lebih. Kalau ditambah ini sampai sana, selesai dia. Orang naik itu kan dari kota ke kota. Garuda harus keluar kota. Pengaruhnya terkait dengan bandara Begitu. dan lain-lain. Itu harus dihitung pada saat negosiasi nanti, renegosiasi. Jadi gimana Jakarta Surabaya cita-cita Pak Jokowi, Mas Freddy? Ya tentu dikaji dulu. Kalau memang restrak ini berhasil, bisa dilakukan, bukan mustahil. Saya setuju sampai Banyuwangi juga dibangun ini. Ya karena sudah terbukti gitu loh. Kalau itu betul ya, kalau HUS itu tadi operasionalnya ya itu sudah bisa membiayain, artinya 3, 5, 10 tahun ini akan untung ini proyek. Ya, kalau di Cina katanya 10 tahun baru operasionalnya bisa positif. Nah, ini kita hari 2 tahun. Artinya ini secara bisnis rasional, proyeksi ke depan artinya bagus. Oke, ada implikasinya. Seperti realitas saja lah. Itu travel sekarang harganya turun. Tapi itu menjadi pemilihan bagi masyarakat. Yang mau naik travel 50.000 oke, yang mau butuh cepat bisa bayar mahal, oke, ya mau pariangan, oke. Karena Ayah juga tadi sudah menjelaskan bahwa saya pernah naik bus, enak kok, nyaman kok. Enak, saya pernah naik. Titip salam untuk Pak Jokowi, terima kasih ya Pak. Terus ini gimana ini sekarang? Luar biasa loh. Oke, makasih banyak Mas Freddy. Terima kasih. Lagi-lagi ini pembelajaran lesson learn untuk kita semua, termasuk jangan sampai kemudian gegabah lagi Betul untuk sekali. panjang WUS dari Jakarta ke Surabaya jika hal ini belum tuntas. Betul sekali. Gitu. Ayah Gemini ya? Kenapa tuh? Kok bedanya cepet banget kayaknya? Aquarius saya nanti kalau ulang tahun Februari kasih kado ya.